Kalian sempat berpikir nggak sih, kenapa manusia itu sejak usia muda, bahkan sampai dewasa, dituntut bekerja terus, sampai akhirnya kita meninggal dunia? Kenalin, aku dengan Doksans, seorang profesional di bidang kesehatan dan juga seorang entusias di bidang keuangan, investment, maupun itu reksadana, saham, ataupun kripto. Di akun ini aku akan bahas tentang strategi investasi, mindset keuangan, dan kesehatan finansial dengan cara yang paling simple. So, kalau kalian tertarik dengan konten ini, bisa klik tombol subscribe. Di video ini, kita akan membahas apakah kalian akan memilih untuk bekerja terus sampai tua atau mau pensiun bekerja di usia muda. Menurut data BPS, mayoritas orang di Indonesia bekerja dari usia sangat muda sampai ke lansia. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut tidak lain adalah faktor keuangan, demi memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Sedangkan sangat sedikit sekali orang yang bisa pensiun dini atau tidak wajib bekerja karena sudah mencapai target financial freedom di usia yang sangat muda. Dari fakta tersebut, kalian mau pilih yang mana coba? Mau pilih mayoritas kebanyakan yang orang lakukan? Atau kalian mau memilih cara yang ditempuh oleh kaum minoritas, dan itu cara yang sangat susah? Silahkan kalian memilih. Kalau kalian mau pilih jadi kaum mayoritas, kalian bisa stop video ini dan close akun YouTube ini. Berarti akun ini nggak cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian ingin menjadi kaum minoritas, kalian bisa simak video ini. Cara pensiun dini atau financial freedom di usia muda, yang pertama, yaitu dengan bekerja dengan keras, konsisten, dan fokus, minim selama 5-10 tahun. Di fase ini kita harus mencari pemasukan sebanyak mungkin ya. Untuk kalian yang karyawan yang ingin memperoleh hal tersebut, kalian tidak boleh bekerja dengan cara yang biasa atau hanya mengandalkan pekerjaan 9 to 5 kalian ya. Kalau misalkan di Jakarta biasanya jam kerjanya segitu ya. Setelah bekerja kalian bisa menjadi freelance, bisa editing dan lain-lain, bisa jadi fotografer juga atau kemungkinan bisa jadi seorang influencer. Kalian fokus aja, gak usah mikir hal yang lain. Misalkan mikir temen, mikir pacar, bahkan saudara, orang tua, bahkan bisa kalian kurangi. Kalau ada teman kalian yang ngajak ngopi, kita harus tegas menolak ajakan tersebut. Fokus sama pekerjaan dan apa yang ingin kita capai. Misal ya, kita hitung-hitungan aja. Untuk kaum mayoritas kan biasanya di usia 20-60 tahun, itu kan bekerja terus. Misalkan dia menghabiskan waktu selama 1000 jam. Kalau misalkan kita pengen pensiun muda ya, misalkan usia 40, ya berarti kita juga harus sama kalkulasinya ya. Dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun, kita harus menghabiskan 1000 jam yang sama. Tangkap ya analoginya. Yang kedua, memperdalam atau menambah skill. Selain bekerja dengan konsisten dan fokus, kalian harus upgrade skill baru untuk mengikuti inovasi yang terbaru juga ya. Kalian bisa belajar skill-skill baru yang mungkin kalian minati untuk menambah income kalian. Misal ya, kalian seorang dokter umum ya. Tidak ada salahnya kalian juga mempelajari untuk kegiatan sunat ya atau tindakan sunat. Kemudian jika sudah menguasai tentang sunat tersebut, kalian bisa memperdalam lagi ilmunya. Misalkan dengan teknik sunat yang terbaru, kayak gitu ya, yang tidak sakit, penyembuhannya juga cepat, harganya juga lebih terjangkau. Atau kalian misalkan seorang editor video ya, bisa editing foto juga. Kalian bisa mengembangkannya juga, bisa untuk editing website atau menggunakan AI ya. Yang setelah kalian berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak ya, jadi kalian harus ke skill yang ketiga, yaitu punya skill mengelola keuangan. Yaitu prinsip dasar mengelola keuangan adalah pendapatan ya harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu semua orang udah tahu ya pasti ya, anak SD juga udah tahu ya. Tunda pengeluaran yang konsumtif, kemudian perbanyak uang yang harus ditabung. Jadi percuma ya kalian udah nabung banyak-banyak ya, habis gitu uangnya tuh boncos di pengeluaran, entah itu jajan, terus habis gitu pengeluaran beli barang-barang yang nggak penting ya, entah itu di Shopee, di Tokped gitu ya, atau di marketplace lainnya. Kemudian tabung dana darurat dengan 12 kali jumlah pengeluaran bulanan ya. Jadi kalian harus ada dana darurat kalau misalkan ada kejadian yang tak terduga ya. Sebelum kalian mencapai dana darurat tersebut, jangan coba untuk investasi dulu. Jadi dana darurat dulu, setelah dana darurat baru dilakukan investasi. Karena kalau kalian salah, kalian pasti bakalan miskin ya kalau misalkan nggak punya dana darurat. Ya, di situ tadi setelah kalian bisa mendapatkan income, terus skillnya juga sudah banyak, sudah memperdalam skillnya sehingga income-nya tuh berlipat-lipat ganda, kemudian bisa menabung. Kemudian cara yang keempat yaitu adalah pilih instrumen investasi yang tepat ya. Jadi setelah kita mendapatkan uang, terus ditabung, terus tabungannya tadi itu diinvestasikan lagi untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Memilih instrumen investasi ini sangat penting sesuai dengan profil resiko kita. Misal profil resiko kita rendah, kalian bisa memilih investasi reksadana pasar uang atau obligasi negara. Kalau risikonya menengah sampai tinggi, kalian bisa memilih instrumen investasi seperti saham di Indonesia, di Amerika maupun kripto.
Untuk pembahasan instrumen investasi akan aku jelasin di video yang selanjutnya karena videonya ini udah terlalu panjang ya. Terus kenapa sih kita harus mengumpulkan uang ya? Kenapa kok rasanya harga makanan ini, barang-barang ini naik terus apalagi tahun 2025 nanti ya? Ada PPN 12% dan lain-lain itu pasti tambah mahal lagi ya. Kenapa kok mahal tidak sebanding dengan uang yang kita tabung ya? Nah, hal ini akan bakal aku jelasin di video selanjutnya. So, kesimpulannya, kalau kalian mau jadi kaum minoritas ya, kalian itu harus menempuh jalan yang sangat terjal ya, sangat susah, sangat jarang sekali yang dipilih oleh orang-orang kebanyakan lakukan. Menurutku pribadi sangat worth it sekali kalian memilih cara ini ya, karena bayangkan saja saat di usia 30-40 tahun kalian bisa bebas ya, bebas memilih entah kalian mau bekerja atau tidak bekerja lagi itu bebas, fokus melakukan hobi yang kalian senangi, entah kalian mau keliling dunia, entah kalian hobinya main game atau mancing juga bisa dan lain-lain sebagainya. Di saat teman-teman kalian yang di usia sama seperti kalian itu masih fokus untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tadi udah dijelasin ya bagaimana kalau misalkan kalian memilih menjadi kaum minoritas, yaitu kaum yang memilih pensiun di usia muda. Untuk kalian yang merasa konten ini bermanfaat dan suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku ya. So, see you on the next video.